Tes analisis regresi Bapak Ibu ya? Atau belum ya? Analisis regresi kemarin. Sudah, Bu. Oh iya, oke. Berarti hari ini kita akan bahas mengenai analisis korelasi. Ya, sebelumnya Bapak Ibu apa pernah dengar istilah korelasi? Mungkin sebelum kita lebih jauh tentang membahas tentang analisis korelasi. Ya. Kata korelasi sendiri Bapak Ibu artinya apa? Berhubungan kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, jadi kalau kemarin analisis regresi itu adalah tujuannya kita ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Nah, kali ini kalau analisis korelasi, kita ingin mengetahui seberapa kuatkah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, jadi kalau kita bertanya kelima uji ini kapan kita gunakan? Ya jawabannya tergantung pada tujuan penelitian dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu ingin melihat seberapa signifikankah pengaruh antara X1 terhadap Y atau X2 terhadap Y dan X1 X2 terhadap Y, maka Bapak Ibu pakai analisis regresi. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin hanya sekedar ingin melihat oh, apakah ada hubungan yang kuat? Apakah hubungannya sedang, lemah, atau justru tidak ada hubungan antara variabel X1 terhadap Y? Maka Bapak Ibu pakai analisis korelasi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, perlu kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan analisis korelasi, berarti tujuan dari penelitian kita adalah untuk mengetahui hubungan di antara dua atau lebih variabel. Ya, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Share ya. Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu ada grafik ya. Di sini jadi kalau korelasi itu dia syarat akan arahnya. Apakah korelasinya atau hubungannya itu negatif ataukah dia positif? Ya, ada juga rentangnya itu dari -1 sampai dengan 1. Jadi semakin ke kiri atau semakin semakin kecil berarti hubungannya semakin lemah ya atau negatif arahnya. Nah, kalau dia nanti nilai koefisien korelasinya itu sama dengan 0, berarti justru tidak ada korelasi. Saya ulang dulu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau dia ya, jadi ada secara garis besar ada tiga hubungan di antara ketika kita melihat korelasi di antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, apakah dia korelasinya negatif, ya? Apakah tidak ada korelasi atau dia korelasinya positif, ya? Tapi kalau dilihat dari besaran nilai koefisien korelasinya, jadi Bapak Ibu nanti ketika kita menganalisis menggunakan uji analisis korelasi, yang dilihat adalah seberapa besar angka nilai koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi di sini kita pakai menggunakan korelasi persen ya. Sebenarnya ada juga Spearman, tapi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana keterkaitan koefisien korelasi persen. Tapi untuk penggunaannya tidak ada anjuran ya Bapak Ibu, tergantung kita mau pakai teorinya siapa, Spearman kah atau persen. Tapi pada umumnya paling banyak digunakan adalah korelasi persen ya. Makanya saya bahas di sini persen saja. Nah, di sini ketika kita mendapatkan nanti nilai korelasinya misal -0,5, ya berarti interpretasi dari
hasil penelitian kita bahwa oh ternyata arah hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu adalah berkorelasi negatif. Artinya apa negatif? Ketika misalnya X-nya menurun, ya, nilai X-nya diturunkan, maka akan meningkatkan nilai Y-nya. Ya, begitu pula ketika X-nya meningkat, ya, sorry. Ketika X-nya meningkat, maka nilai Y-nya juga menurun. Nah, itu disebut dengan korelasi negatif, artinya saling berkebalikan. Nah, beda kalau dia nanti koefisien korelasinya bernilai positif. Ya, kalau dia positif, ya pasti kalau dia X-nya meningkat atau variabel bebasnya meningkat, maka variabel independennya atau Y-nya juga ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, kalau X-nya menurun, ya berarti Y-nya juga ikut menurun. Nah, inilah arti-arti dari semua eh, posisi baik positifnya ya ataupun negatifnya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti eh, rencananya mau menggunakan penelitian dengan menggunakan analisis korelasi, nah ini ada beberapa kategori ya korelasi persen produk momen dengan menggunakan nilai R. Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita nanti menganalisis uji korelasi, kita membandingkan nilai R tabelnya. Ya, sebentar saya perlihatkan seperti apa bentuk R tabel dan R hitung yang kita peroleh di SPSS. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti nilai R-nya itu sama dengan nol, nah berarti interpretasi dari hasil analisis kita mengatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara X dan Y. Tetapi kalau nilai korelasi persen kita berada di antara nol sampai dengan 0,2, ya berarti hubungannya sangat lemah. Ya, begitu pula untuk 0,2 sampai 0,4, ya berarti lemah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan di sini. Kalau nilai R ini ada simbol nilai, simbol apa Bapak Ibu ini? Simbol nilai apa ini yang seperti pagar Bapak Ibu ya? Nah, itu adalah simbol nilai mutlak. Ya, artinya apa? Nah, ketika rentangnya 0 sampai 0,2 atau minus 0,2 sampai 0, ya berarti dia berkategori sangat lemah ya. Jadi nilai mutlak di sini dia berlaku positif dan negatif. Ya, artinya ketika kita mendapatkan nilai di antara 0 sampai 0,2 baik itu negatif maupun positif, maka kategorinya tetap sangat lemah. Nah, tapi kalau kita melihat apakah dia hubungannya eh, berbanding lurus atau tidak, ya berarti kita lihat apakah dia kalau positif, maka dia berbanding lurus. Tapi kalau dia negatif, berarti dia arahnya berbanding terbalik. Kayak penjelasan saya tadi, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah semua kategorisasi dari nilai-nilai koefisien korelasi yang akan muncul atau akan kita interpretasikan ketika kita melaksanakan uji analisis korelasi nanti. Ya, jadi ada, ya umumnya ada tiga ya. Kalau kita interpretasikan secara melihat arahnya. Tapi kalau kita lihat kategorisasinya ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya Bapak Ibu ya. Ya, ada tujuh. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu bedakan kapan dia dikatakan negatif, kapan dia positif, dan apa kategorisasi dari hubungannya. Apakah dia kuat, apakah dia lemah, apakah dia sedang, atau justru tidak ada hubungan, ya. Tapi jarang sekali ya saya mendapatkan suatu penelitian yang memiliki nilai koefisien korelasinya sama dengan nol. Nah, biasanya dia mengarah ke oh ada hubungan positif, tapi kalau ditinjau lagi seberapa kuatkah, apakah sangat kuat, sedang lemah ya bergantung lagi dari besarannya berapa. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk supaya Bapak Ibu bisa langsung simulasi silahkan bisa dilihat datanya kembali, baru kita sama-sama input ke
SPSS. Bisa Bapak Ibu dibuka datanya? Halo? Sementara Iya, saya buka juga di sini dulu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat datanya, di situ ada data ya di sheets korelasi. Jadi Bapak Ibu lihat data yang di sheets korelasi, ada data dari 12 responden. Kita akan mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Ya, jadi kita akan melihat apakah ada hubungan atau justru tidak ada hubungan. Ya, kalau ada hubungan, berapa besar hubungannya, apakah kuat, sedang, lemah, ya, atau justru tidak ada hubungan yang signifikan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau sudah ada datanya di input ke SPSS. Jadi Bapak Ibu buka lagi SPSS. Ini adalah salah satu contoh korelasi yang paling sederhana Bapak Ibu ya yang saya berikan. Bentar, saya sementara buka SPSS dulu. Tahu kan Bapak Ibu cara input datanya sama seperti yang kemarin. Oke. Nah, jadi karena kita hanya punya dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka di variabel view-nya itu kita cukup mendefinisikan ya kedua variabel itu ya. Jadi misalnya ada satu. Nah, berarti labelnya adalah motivasi motivasi kerja. Value-nya kita tidak perlu pakai value karena bukan merupakan data tipe kategorisasi. Nah, kita cuma ganti measures-nya adalah scale, Y, labelnya adalah produktivitas kerja. Ya, measures-nya sama, scale. Sudah sampai tahap ini, Bapak Ibu? baru di X1 gitu.
Ya, kalau sudah Bapak Ibu, silakan input datanya. Jadi X1 itu kita copy data dari 12 responden terkait motivasi kerja, ya. Dan untuk Y-nya data terkait produktivitas kerja karyawan. Udah Bapak Ibu, sampai sini? Sudah ya. Ya, kalau sudah, berarti kita pilih lagi analyze. Ya, kira-kira Bapak Ibu yang mana nih dari menunya? Sudah sangat kentara ya. Kalau korelasi, kita pilih menu correlate. Correlate, pilih bivariate. Ya, akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, Bapak Ibu pindahkan semuanya ke variables. Ya, ini Bapak Ibu perhatikan ya, correlations coefficients. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa tipe atau jenis koefisien korelasi, ya ada Spearman, ada Kendalls, ada Pearson. Tapi pada umumnya di penelitian itu pakai Pearson, makanya SPSS juga dia memilih Pearson. Tapi kalau Bapak Ibu nanti seumpama punya penelitian korelasi terus pembimbingnya mengarahkan untuk pakai Spearman ya silahkan ya. Semuanya sama, tapi tergantung bagaimana Bapak Ibu mau pakai yang mana. Ya, di sini kita centang persen saja, lantas klik OK. Ah, outputnya hanya satu tabel, yaitu tabel correlations. Ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu keluar seperti ini, Bapak Ibu di SPSS-nya. Iya, Bu. Iya Bu, Iya. ada Bu. Nah, Iya Bu. itu Bapak Ibu bisa lihat di baris pertama. Nah, baris pertama itu adalah karena kita cuma punya satu variabel ya, variabel X1 dan variabel Y adalah produktivitas kerja. Makanya yang muncul hanya dua baris. Nah, pertanyaannya yang mana yang kita perhatikan? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan nilai ya motivasi kerja di baris pertama terhadap kolom produktivitas kerja itu akan sama nilainya dengan produktivitas kerja dengan ya nilai pada baris kedua dengan kolom pertama di motivasi kerja. Jadi cukup Bapak Ibu perhatikan di motivasi kerja saja ya. Nah, di situ yang di baris pertama adalah nilai koefisien korelasi persennya. Nah, berarti nilainya adalah 0,569. Itu besarannya ya. Tetapi kalau hipotesis kita misalnya dirumuskan bahwa oh hipotesis H0-nya mengatakan tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, kalau hipotesis nolnya seperti itu, maka hipotesis alternatifnya apa? Berarti ada pengaruh, sorry ya, ada hubungan. Sorry, bukan pengaruh, ada hubungan. Ya, jadi hipotesis kita mengatakan bahwa ada hubungan antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Misal, seperti itu asumsi awalnya. Nah, ternyata setelah diuji, kita lihat nilai signifikansi to-tailnya. Apakah dia lebih kecil dari 0,05 ataukah dia lebih besar daripada 0,05? Nah, ini kita peroleh 0,054. Ini Bapak Ibu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Besar Ibu. Iya, siapa ada yang menganggap ini lebih kecil atau justru sama? Semua sepakat ya. Setuju bahwa 0,054 itu lebih apa, Pak? Lebih besar. Lebih besar ya. dari 0,05. Ya. Berarti apakah hipotesis saya diterima atau tidak? Diterima, Pak.
Yakin? Coba Bapak Ibu raise hand yang bilang bahwa hipotesisnya diterima. Ada beberapa orang. Apakah hipotesisnya diterima atau di berapa orang yang mengatakan diterima ini? 0,054. Berarti lebih lebih dari 0,05. Kalau Pak Faisal dia apa Pak? Diterima atau ditolak? Terima, Bu. Oke, Pak Faisal diterima. Kita keep ya jawabannya. Kalau Pak Kurniawan, Eh, ditolak, Ibu. oke, Pak Kurniawan berbeda ya dengan Pak Faisal ditolak. Pak Muhammad Taufik ditolak atau diterima, Pak? Saya diterima, Bu. Oke, diterima. Bu Nurul, Nurul, Masih ragu, masih ragu, apanya yang bikin ragu-ragu, Bu? Bu. Ini, Bu, bagaimana indikator diterima atau tidak diterimanya ini? Iya, jadi sama seperti pengujian lainnya, Bu Nurul. Jadi kalau dia lebih kecil ya dari 0,05, kalau yang kemarin diterima atau ditolak, yang regresi, semua sama. Kriteria pengujiannya baik regresi, baik uji T, baik uji F, itu sama. Kecuali uji normalitas dan homogenitas ya Bapak Ibu, dia sebaliknya. Berarti Bu Nurul, dia diterima atau ditolak? Atau kita ke Pak Amirul. Amirul diterima atau ditolak, Pak? Diterima, Ya, berarti Bu Nurul diterima ya. Oke, Pak Diterima, Bu. Amirul diterima. Pak Fitrah, Diterima, Ibu. oke. Pak Risma Winardi, Diterima, Ibu. oke. Berarti semua yang jawaban diterima saya tolak, Bapak Ibu ya. Semuanya salah. Jadi yang betul Pak Kurniawan ditolak. Ya, jadi kalau dia nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka hipotesis kita itu ditolak. Bapak Ibu ya, kemarin saya, saya sudah jelaskan berulang-ulang, bedakan antara kriteria pengujian uji normalitas. Kalau uji normalitas dia lebih dari 0,05, berarti dia datanya normal. Tetapi kalau kita berbicara tentang pengujian hipotesis, kita selalu mengingat bahwa kalau dia kecil 0,05 ya berarti 0,044 sekian 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 ya berarti hipotesis kita diterima. Tapi kalau justru sebaliknya ya berarti hipotesis kita ditolak. Ya Bapak Ibu ya, jangan sampai Bapak Ibu nanti meneliti ya ini bisa jadi satu kesalahan yang sangat fatal ya. Hipotesis Bapak Ibu yang seharusnya ditolak Bapak Ibu katakan diterima. Wah, ini bisa jadi juga malapetaka untuk saya, Bapak Ibu. Nanti dibilang, nanti dosen statistiknya siapa ini? Ya, tolong Bapak Ibu ya, diperhatikan. Jadi, kalau dia kecil dari 0,05, hipotesisnya diterima. Tapi, kalau dia lebih besar daripada 0,05, hipotesisnya ditolak. Ya, jadi cukup cukuplah angka nilai signifikansi two-tail ini yang memberikan kita informasi apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah seberapa kuatkah pengaruh dari motivasi kerja terhadap pengaruh lagi hubungan dari motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Ya, Bapak Ibu lihat di sini ya. Hubungannya karena nilainya positif berarti ada hubungan positif. Tapi kalau dilihat kategorisasinya di sini adalah 0,569. Nah, kita kembali lagi lihat nilai kategorisasinya. Nah, dia berada di mana itu 0,569? Di mana Bapak Ibu? 0,569. Sedang, Ibu.
Apakah di mana? Iya, betul ya. Di moderate atau sedang. Ya, jadi kalau kita lihat hubungannya seberapa besar atau seberapa kuatkah hubungan antara variabel motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di perusahaan X misalnya, maka kita memperoleh bahwa hubungannya adalah berada pada kategori sedang, ya. Hanya seperti itu, Bapak Ibu, interpretasi dari pengujian korelasi. Jadi hanya dua, apakah hipotesis kita itu diterima atau tidak, dan seberapa besar atau arah hubungan dari variabel X dan Y yang kita teliti. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau saya hanya mengambil contoh satu ya, yang sederhana. Bagaimana kalau dua variabel? Ya, Bapak Ibu mau lihat yang dua variabel seperti apa? Ya, saya coba Bapak Ibu ya. Jadi saya tambahkan misal di sini tambahkan satu variabel lagi. Nah, misalnya X2 variabelnya saya mau lihat lagi bagaimana hubungan beban kerjanya ya kerja karyawannya terhadap produktivitas kerja. Ya, saya punya data. Kalau Bapak Ibu mau ikuti silahkan juga Bapak Ibu ya. Tapi saya di sini cuma mau memberikan contoh saja bagaimana kalau dia variabel bebasnya ada dua. Nah, ini ya. Pertama, analyze, terus kita correlate, bivariate. Nah, kita masukkan lagi variabel baru, variabel beban kerja. Oke, nah maka akan muncul lagi output baru di SPSS kita seperti ini. Ya, jadi bukan lagi seperti ini tadi, ya hanya simple. Nah, tapi ini. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah yang mana yang bertindak sebagai variabel bebas dan yang mana bertindak sebagai variabel terikatnya. Nah, terikatnya tadi tetap yaitu produktivitas kerja. Nah, variabel yang baru adalah beban kerja, ya. Nah, kalau pertanyaannya, misal asumsi saya ya, hipotesis saya bahwa ada hubungan antara beban kerja terhadap produktivitas kerja. Kira-kira Bapak Kurniawan yang mana yang saya lihat? Apakah hipotesis saya diterima atau tidak? Di baris yang mana? Bisa diulangi, Bu? Ya, kalau misalnya hipotesis saya ya, saya ingin menguji apakah ada hubungan antara beban kerja terhadap produktivitas kerja. Ya, maka yang mana saya lihat Pak? Apakah yang mana ya? Inikah baris ketiga atau baris kedua atau justru baris pertama? Baris ketiga, Ibu. Ya, baris ketiga di nilai apanya Pak? Dinilai, Signifikansinya ya, ya, signifikan signifikansinya pada kolom produktivitas produktivitas. ya, ya. Nah, di sini Pak Kurniawan saya dapat 0,000. Apakah hipotesis saya diterima atau ditolak? Diterima, Ibu. Iya, betul ya. Jadi ternyata setelah kita uji, betul bahwa ada hubungan antara beban kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, pertanyaan lanjutannya, seberapa kuat hubungannya, Bapak? Kalau di sini 0,908, dia masuk kategori apa hubungannya? Kuat, sangat sempurna ya, kalau bisa salah. Kita lihat dulu ya. Ya, 0,908. Sangat kuat, Ibu. Iya, betul. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sudah mahir ya. Saya harap sudah mahir untuk menginterpretasikan hasil uji analisis korelasi.
Ya, sangat banyak penelitian Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu explore ketika nanti Bapak Ibu menulis tesis. Apalagi kalau di administrasi publik ya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mulai terpikirkan bagaimana pengaruh eh, kinerja atau prestasi karyawan, sorry, hubungan ya, hubungan beban kerja yang dibebankan kepada karyawan terhadap produktivitas kerjanya atau prestasinya, atau bagaimana hubungan antara justru tingkat pendidikannya terhadap eh, kinerjanya dan sebagainya. Jadi sangat banyak penelitian-penelitian atau variabel-variabel yang mungkin bisa kita explore ya menggunakan analisis korelasi. Kalau tujuan penelitian kita sekali lagi ingin melihat hubungannya ya. Tapi kalau lihat pengaruhnya ya berarti kita berbicara tentang analisis regresi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, hanya seperti itu kalau korelasi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke uji validitas dan reliabilitas. Ibu, ini tadi yang diberikan contoh terkait dengan tadi diberikan contoh pada dua variabel bebas Ibu ya. Ya, ya. Tapi yang dicontohkan tadi itu satu-satu masing-masing satu variabel. Apakah untuk eh, apakah bisa mengukur korelasi dua variabel bebas sekaligus terhadap variabel terikat? Dua variabel bebas terhadap, iya itu Pak tadi contohnya. Tapi kita kalau dalam melihat arah hubungannya, dia masing-masing variabel. Ya, jadi meskipun variabel kita misal ada tiga, ya, misalnya beban kerja, motivasi kerja, prestasi kerja terhadap produktivitas, ya kita lihat nanti di rumusan masalahnya pasti akan diarahkan apakah ada hubungan motivasi terhadap produktivitas, apakah ada hubungan antara eh, apa prestasi terhadap produktivitas dan apakah ada hubungan antara beban terhadap produktivitas. Jadi semua bisa diuji, tetapi kalau kita menginterpretasikan datanya pasti hipotesis kita sesuai dengan berapa masing-masing variabel yang kita teliti. Ya Bapak Ibu ya, begitu Pak. Nah, jadi tidak sama seperti yang kemarin ya ada uji simultan sama ada uji parsial ya kemarin kalau Bapak Ibu ingat yang di regresi. Kalau sekarang kita bisa lihat arah hubungannya itu per variabel. Tetapi dalam penelitian ya mau dua variabel, mau tiga variabel ya itu bebas. Bisa Pak. Ya ada lagi Pak Kurniawan yang mau dikonfirmasi? Artinya tetap dilihat satu-satu variabelnya Ibu ya, Iya, variabel bebasnya. iya. Tapi biasanya dia apa ya? Kalau dia ketiganya memiliki hubungan, ya kita bisa simpulkan bahwa oh ada hubungan antara X1, X2 dan X1-nya terhadap Y. Seperti itu, Pak. Jadi tergantung bagaimana interpretasi kita atau hasil yang kita peroleh di tiap hubungan variabelnya. Ya, gitu. Ada lagi, Pak, pertanyaan? Bisa Ibu cukup. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya, Bapak Ibu, nah, kita mau bahas tentang uji validitas dan reliabilitas ya. Tapi eh, saya mau mengulik sedikit dulu tentang pengetahuan Bapak Ibu terhadap uji instrumen ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan. Sorry, saya share yang mana ya? Oke.
Ya, silakan Bapak Ibu di-scan dulu barcode-nya. Kita coba dulu ya, mini quiz lah. Mari menggali informasi yang eh, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya atau pernah mendengar sebelumnya. Nah, jadi terkait dengan uji instrumen. Jadi di dalam penelitian kuanti ataupun kuali, ya pokoknya segala jenis penelitian lah ya. Bagaimana Bapak Ibu mengambil data ya tentu butuh instrumen ya. Oke Bapak Ibu pertanyaan nomor 1. Di situ eh, silakan Bapak Ibu jawab, sebutkan jenis instrumen yang Bapak Ibu ketahui. Ya, selama ini oke. Sudah ada satu jawaban, kuesioner. Oke. Jawaban lain? Oke, kuesioner. Ini baru satu orang Bapak Ibu. Yang lain mana ini? Kuesioner, wawancara. Oke. Mix. Kualitatif, kuantitatif, penilaian evaluasi. Ini 7 respon. Kita ada 9 orang. Duanya belum ya? Oke, 8 orang. Oke, satu orang lagi. Siapa yang belum? Oke, 9 ya. Jadi, yang pertama, oke, saya mau ke penilaian evaluasi. Siapa Pak yang ada yang menjawab penilaian evaluasi? Siapa di sini? Yang Saya, Bu. jawab penilaian tak, Pak? Oh iya. Ya, Penilaian evaluasi dia sifatnya bukan instrumen, Bapak Ibu ya. Mungkin namanya instrumen evaluasi, tapi yang saya maksud di sini adalah jenis instrumennya. Ya, ya mungkin Bapak Kurniawan mau mengukur atau mengevaluasi suatu program Bapak ya. Nah, namanya instrumen evaluasi, tapi jenis instrumennya apakah dalam mengukur evaluasi itu Bapak menggunakan angket kah? Apakah instrumen tes? Ya, apakah kuesioner? Kuesioner sama ya, angket. Nah, begitu Bapak Kurniawan ya. Ya, siap, Bu. sama kualitatif itu adalah pendekatan penelitian, Pak ya, bukan jenis instrumen. Siapa yang jawab kualitatif ini? Tahu. Siapa? Pak ya. Bukan, Pak ya. Eh, ini adalah pendekatan penelitian ya, kuantitatif dan kualitatif. Ya, ini jawab kuantitatif siapa yang jawab? Jawab. Ya, Pak Nur Fazri juga ya. Oke. Yang mix ini apa? Siapa? Tidak Maksudnya mix semua itu. ya Om. Bergerak kayak semua itu. Iya, minta maaf. Ini jenis instrumennya, Pak ya. Oh, Jadi dalam penelitian Bapak harus bedakan ya, apa jenis penelitiannya, pendekatannya, penelitiannya, ya mungkin penelitian eksperimen menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, jenis instrumen yang Bapak bisa gunakan di penelitian eksperimen ya bisa tes, bisa non-tes. Nah, kalau instrumen tes berarti Bapak memberikan tes kepada siswa atau mahasiswa atau karyawan. Nah, kalau non-tes bisa berbentuk observasi. Bisa, jadi ada instrumen observasi, bisa berbentuk wawancara atau instrumen wawancara. Nah, bisa juga dalam angket atau kuesioner. Nah, itu yang saya maksud Bapak Ibu ya. Nah, jadi betul kuesioner, angket, observasi betul, wawancara betul. Nah, ini skala adalah apa pengukuran yang kita gunakan di dalam menggunakan
instrumen, kuesioner, atau angketnya. Nah, itu bukan jenis instrumennya Bapak Ibu ya, tapi jenis pengukurannya. Nah, pakai skala Likert biasanya. Yang Bapak Ibu biasa lihat, kalau mungkin Bapak Ibu pernah menyebarkan kuesioner, pernah menyebarkan angket, ada rentang 1 sampai 5. Nah, itu yang disebut dengan skala. Skala ya. Satu interpretasinya yang mungkin sangat setuju, sangat tidak setuju, dua apa, tiga apa, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan skala. Jadi bukan jenis instrumennya. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu pahami. Ya, jangan sampai Bapak Ibu nanti ditanya jenis instrumen, ya nanti malah salah. Ya, jadi ada namanya, nah, apa bedanya teknik sama instrumen itu juga kadang di apa dibolak-balikkan ya. Nah, biasanya kalau kalau teknik yang kita gunakan adalah observasi atau pengamatan, berarti jenis instrumen yang akan kita gunakan adalah namanya lembar observasi, ya. Tapi kalau kita menggunakan teknik wawancara, berarti ada nanti namanya lembar pedoman wawancara, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi teknik dengan jenis instrumen itu akan selalu berhubungan atau selaras. Ya, tapi Bapak Ibu harus bedakan yang mana disebut instrumennya, yang mana disebut tekniknya. Ya, Bapak Ibu ya. Yang jelas ketika kita berbicara tentang instrumen, berarti kita berbicara tentang rubrik atau apa ya, pedoman atau alat yang kita gunakan untuk mengukur apa yang hendak kita ukur ya. Jadi apa yang misalnya saya mau mengukur motivasinya, saya pakai angket ya, berarti saya pakai instrumen lembar angket motivasi karyawan. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Silahkan Bapak Ibu dilihat lagi tadi muncul tidak ya pertanyaan baru. Apa yang dimaksud dengan uji validitas? Ya, apa kira-kira Bapak Ibu uji validitas itu? Responsnya itu tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu ya. Cukup singkat karena dibatasi oleh 200 karakter. Oke, silakan. Belum ada ini? Nol. Sebelum ada. Ya, kalau kita dengar kata valid, apa ya valid? Ya, uji validitas berarti oke, sudah 3 orang. Ya, oke. Apakah instrumennya valid atau tidak? Ya, tidak salah sih. Apakah instrumennya valid atau tidak ya? Oke, 3 lagi. Siapa yang belum submit ini? Proses untuk menilai sejauh mana suatu instrumen pengumpulan data mampu mengukur apa yang harusnya diukur. Oke. Yang lain, Bapak Ibu? 3 orang lagi. Oke. Untuk mengukur valid atau sahnya suatu kuesioner. Mengukur variabel. Oke, last one. Siapa lagi Bapak Ibu? Ketepatan, ya, oke kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang jawab ketepatan atau ketelitian alat ukur. Bapak siapa ini yang submit jawabannya? Siapa yang menjawab ketepatan atau ketelitian alat ukur? Saya Ibu. Ya, Pak Fitrah ya. Oke, ketepatan atau ketelitian alat ukur. Hmm, oke lah, bisa diterima ya Pak Fitrah. Oke, yang kedua, menguji kebenaran hipotesis. Kira-kira menurut teman-temannya yang lain, sudah betulkah apakah uji validitas itu dipakai
atau digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis? Cocok ya itu uji validitas untuk menguji kebenaran hipotesis. Ya, tidak Biasanya Pak. Biasanya apa Pak? biasanya digunakan untuk menguji kebenaran data yang se- yang belum yang sifatnya belum menjadi hipotesis menurut saya. Iya, berarti bukan Pak ya. Siapa yang menjawab menguji kebenaran hipotesis di sini? Saya, Bu, maksudnya di situ data, Bu. Ya, bedakan Bu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas sebenarnya di awal kenapa saya tanyakan dulu jenis instrumen. Ya, berarti kita berbicara tentang instrumen, ya. Beda kalau hipotesis. Hipotesis itu seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ya, apakah penelitiannya, hipotesisnya diterima, ditolak. Kalau uji validitas, ya, kita berbicara tentang uji instrumennya. Ya, jadi kita alat ukurnya ya, alat ukurnya yang dibicarakan saat ini. Nah, oke, Bapak Bu Wina ya. Nah, untuk mengetahui data yang digunakan telah diuji dan benar. Maksudnya apa ini, Pak? Siapa yang jawab ini untuk menguji data yang digunakan telah diuji dan benar? Saya. Ya, maksudnya apa itu, Pak? Jadi diuji, Bu, benar tidak tanah. Ya, kalau saya katakan datanya sudah benar, apakah sudah valid begitu maksudnya? Yang ketiga seperti itu. Oke, Pak ya. Nah, tetapi Pak, walaupun datanya benar, dia belum tentu valid, ya. Nah, kalau valid itu sudah jelas benar. Tapi kalau dia benar, belum tentu valid, ya. Nah, oke, next. Uji kebenaran. Ini sama, ya. Interpretasinya uji kebenaran. Ya, validitas itu bukan menguji salah benarnya, Bapak Ibu, ya. Tetapi valid tidaknya. Ya, ini valid atau tidak. Ya, valid itu apa maksud saya ya? Valid atau tidak. Nah, kata interpretasi dari valid atau tidak itu apa? Nah, ini yang paling betul ya. Jadi, uji validitas itu adalah uji yang dilakukan untuk mengukur atau melihat keakuratan dari instrumen penelitian yang kita gunakan. Jadi, apakah instrumen kita ini betul-betul sudah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur? Apa maksudnya? Ya, jadi kalau kita nanti misal ya tadi mau mengukur motivasi kerja karyawan. Nah, kita pakai lembar angket motivasi kerja karyawan. Nah, angket atau instrumen kita ini dikatakan valid ketika setiap butir instrumennya itu betul-betul mampu mengukur motivasi karyawan. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengatakan bahwa instrumen kita ini valid atau tidak? Nah, disinilah peran uji validitas. Nah, itulah gunanya uji validitas. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti menyusun instrumen, ya misalnya ada 10 butir, ya 10 pernyataan di angket yang Bapak Ibu nanti sebarkan untuk mengukur kinerja motivasi ya, motivasi karyawan. Ya, usahakan ketika instrumen yang Bapak sebar itu sudah dikatakan valid. Karena kalau dia tidak valid, artinya data Bapak Ibu nanti itu juga dikatakan tidak akurat atau tidak dapat diterima dalam suatu penelitian. Ya, Bapak Ibu ya. Eh, jadi ketika kita berbicara uji validitas, maka kita berbicara tentang apakah data nanti yang kita peroleh itu dapat dikategorisasikan akurat atau tidak. Ya, valid itu adalah mengukur apa yang seharusnya diukur, akurat atau tidaknya.
Tetapi perlu digarisbawahi, uji validitas ini hanya ada di penelitian kuantitatif, ya. Kalau kita berbicara penelitian kualitatif, ya bagaimana caranya bahwa mengukur data kita itu valid atau tidak, ya sebentar, Bapak Ibu coba pikirkan bagaimana caranya. Ya, kalau ini kan di kuantitatif kita bisa menguji, bagikan ke beberapa responden, kita input lagi datanya, kita nanti dapat outputnya seperti ini, oh ya valid tidak. Nah, lantas pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia penelitian kualitatif, ya? Oke, tapi sebelum dijawab, satu lagi Bapak Ibu, uji, ya silakan dijawab, uji reliabilitas. Nah, ini beda sama uji validitas ya. Nah, sudah ada dua jawaban. Menguji untuk memastikan konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran suatu instrumen. Oke. Sama ya jawaban satu dengan jawaban dua. Uji konsistensi. Ya sama. Untuk uji untuk mengukur Bapak Ibu ya. Sejauh mana bukan mengukir. Sejauh mana instrumen pengumpul data hasil yang konsisten ya. Kita eh, berpikir positif saja, mungkin layarnya ini kena air jadi typo-typo sedikit ya. Kayak mengukur tes sejauh mana data tersebut konsisten. Kayak mengukur tes itu adalah jenis instrumennya ya. Jadi mengukur apakah instrumen itu konsisten atau tidak. Oke, dilakukan untuk menguji kestabilan dan konsistensi hasil pengukuran data. Oke, sama. Untuk melihat apakah oke. Oke, rata-rata sama jawabannya Bapak Ibu ya. Reliable, reliabilitas. Ya. Istilah ini Bapak Ibu sudah pernah dengar sebelumnya atau belum? Atau baru Pernah, Bapak Ibu? pernah, Pernah. Ya. pernah, Jadi Bu. Bapak Ibu, eh ya, ini kenapa muncul lagi yang terakhir? Apakah pertanyaan ini sudah valid? Ini beda Bapak Ibu ya, valid dan reliable itu beda. Siapa yang jawabin yang terakhir? Uji yang dilakukan pada pernyataan atau pertanyaan yang sudah valid. Oh, maksudnya ketika datanya sudah valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Seperti itu. Ini yang jawab terakhir. Siapa Bapak Ibu? Oh ya, oke, kalau tidak ada yang mengaku, tidak apa-apa ya. Saya hanya mau tahu Bapak Ibu tahu apa itu uji reliabilitas. Jadi, uji reliabilitas itu adalah uji yang dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi dari instrumen penelitian. Ya, apa maksudnya konsistensi? Ya, ketika saya melakukan penelitian, ya misalnya di dinas atau di kantor A, saya ingin menguji kinerja karyawannya pakai instrumen kinerja karyawan, ya, dengan menggunakan responden di divisi atau di bidang A, ya. Jadi saya di kantor A, di bidang A pakai instrumen kinerja. Nah, nanti ada Bu Winah yang mau melakukan penelitian yang sama dengan lokasi penelitian yang sama, variabel penelitian yang sama, dan menggunakan instrumen penelitian saya. Ya, nanti hasil yang saya dapatkan ya itu akan tidak jauh beda dengan yang Ibu Wina dapatkan. Ya, itulah fungsinya uji reliabilitas untuk mengukur sejauh mana konsistensi dari instrumen penelitian kita, meskipun bukan kita yang meneliti, tapi orang lain.
Nah, itu yang disebut dengan reliable. Nah, tetapi tanda kutip lokasi penelitiannya, respondennya ya, variabelnya itu sama yang kita teliti. Jangan sampai Bu Wina pakai penelitian saya tapi variabelnya yang diukur beda. Ya, jangan ya. Itulah namanya kenapa kita boleh pakai instrumen orang lain, tetapi pastikan bahwa penelitian kita itu relevan dengan apa yang ingin kita ukur. Seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu boleh ada namanya istilah mengadopsi instrumen dari eh, Ibu Wina, begitu boleh mengadopsi atau memodifikasi instrumennya Bu Wina. Itu boleh dalam penelitian. Jadi kita tidak buat baru lagi instrumennya, tapi kita hanya mungkin memodifikasi sedikit atau kita adopsi semua-muanya boleh ya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam penelitian sebelum kita mengambil data real penelitian di lapangan untuk penelitian kuantitatif, kita harus melakukan uji validitas dulu, lalu uji reliabilitas. Ya, kalau uji validitas kita gunakan untuk melihat sejauh mana instrumen kita itu akurat. Nah, kalau reliabilitas melihat apakah instrumen kita itu konsisten atau tidak ya, Bapak Ibu ya. Untuk kalau di penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif, pertanyaan saya tadi seperti apa? Untuk melihat ini, kekonsistenan ataupun kevalidan dari instrumen kita kalau dari kualitatif. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kayaknya sebagian besar Bapak Ibu di S1 itu dia pakai penelitian pendekatan kualitatif ya. Nah, Bapak Ibu kemarin menguji valid tidaknya itu melalui apa? Wawancara, Ibu. Oke, wawancara itu salah satu metodenya. Mungkin Bapak Ibu lupa ya. Nah, jadi untuk menguji kevalidan atau suatu instrumen biasanya Bapak Ibu ada namanya uji apa ya? Validator ya. Nah, biasanya kita itu kalau di pasca, kalau kuantitatif, saya diarahkan memang ada lembaganya di MIPA, ya di Parangtambung, kalau kuantitatif, ada namanya validator. Nah, tapi kalau mungkin Bapak Ibu di ilmu administrasi publik, biasanya validator itu ya orang yang dianggap ahli atau pakar di bidangnya yang menilai apakah butir-butir instrumen kita itu sudah mampu atau betul atau sesuai dengan indikator yang mau kita ukur dalam suatu penelitian kualitatif. Ya, jadi biasanya sebelum meneliti mana ini ada namanya lembar validasi. Nah, itu Bapak Ibu akan melewati tahap itu. Nah, biasanya kalau kualitatif dia ada validatornya atau ada ahlinya yang dianggap mampu menilai apakah instrumen kita nanti, pedoman wawancara kita, apakah pedoman observasi kita, apakah dan sebagainya ya angket kita itu sudah memenuhi valid atau reliabelnya. Nah, itu. Tetapi kalau ingin menguji data, ya biasanya ada namanya triangulasi data. Bapak Ibu pernah dengar di penelitian kualitatif? Ya, triangulasi data itu Iya, Bu. bisa ya triangulasi data melalui metode. Nah, metode itu bisa menggunakan lebih dari satu metode untuk menguji. Nah, bisa jadi kalau misalnya Ibu Nurul ya, saya pakai triangulasi metode untuk memvalidasi apakah jawaban Bu Nurul ini akurat atau tidak, ya pakai metode wawancara. Ya, selain wawancara, saya pakai metode angket. Ya, selain angket, saya juga melakukan pengamatan. Nah, itu triangulasi data melalui metode. Ya, ada juga namanya triangulasi sumber. Ya, misalnya saya menanyakan beberapa orang yang dekat atau tahu betul tentang Ibu Wina. Nah, jadi saya mengkonfirmasi jawaban-jawaban Ibu Wina melalui orang lain atau sumber-sumber yang terpercaya. Nah, terakhir ada juga namanya triangulasi waktu. Ya, kita bisa melakukan pengumpulan data dalam beberapa rentan waktu. Oh, misalnya saya tanya ya, Bu Wina sebagai subjek hari ini. Dua hari ke depannya saya tanya lagi, apakah jawaban yang diberikan itu konsisten atau tidak? Ya, itu disebut dengan triangulasi waktu. Jadi, itulah
beberapa metode Bapak Ibu yang kita gunakan kalau penelitian kita adalah kualitatif. Kalau kuantitatif cukup uji validitas dan reliabilitas ya. Jadi Bapak Ibu bedakan itu. Oke? Hmm. Oke, nah, sebenarnya untuk validitas dan reliabilitas singkat sekali, hanya itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah jawab dan sudah bisa bedakan yang mana dikatakan valid, yang mana dikatakan reliable. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kalau Bapak Ibu valid ya bukan benar Pak ya, tapi akurat, tepat ya. Benar belum tentu akurat atau tepat ya, tetapi kalau sudah tepat sudah pasti benar ya. Nah, begitu pula kalau reliable dia adalah konsistensi ya. Nah, nah, untuk simulasinya Bapak Ibu silahkan. Nah, di sini saya punya data. Nah, misalnya saya mau menguji instrumen motivasi kinerja karyawan saya ya. Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya Q11 itu adalah berarti ada 11 butir pertanyaan di dalam instrumen saya. Saya ujikan kepada 2, 3, 12 atau 13 ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ya. Jadi saya ingin melihat apakah instrumen motivasi yang sudah saya susun ini valid atau reliable kepada 12 responden. Ya, jadi kita belum mengambil data real, tapi kita hanya ingin menguji apakah instrumennya ini valid atau tidak. Ya, nah, bagaimana caranya? Nah, ini saya sudah punya datanya. Jadi Bapak Ibu silakan dibuka lagi SPSS-nya, ya. Nah, SPSS ini. Oke, saya bagi dua saja layarnya supaya cepat. Hmm. Oke, kelihatan Bapak Ibu layar saya? Kelihatan, Kelihatan. Bu. Oke, ya, kita sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi supaya cepat Bapak Ibu input, saya juga input. Nah, untuk menghapus di variable view silakan save, baru Bapak Ibu klik clear. Nah, push ya. Nah, jadi kita akan buat dulu case satunya ya, tipenya labelnya ini butir satu saja ya. Butir satu. Artinya butir pernyataan satu. Measuresnya scale. Ya. Sampai berapa itu? Saya belum ini di Excel ya. Sampai Q10 ya. Jadi Bapak Ibu coba bikin di SPSS Q1 sampai Q10. Bisa di-copy nggak? Oh, bisa di-copy. Oh. Semua tipe datanya adalah scale Bapak Ibu ya. Measuresnya itu adalah scale.
Ya, ada yang sudah Bapak Ibu buat variabelnya? Totalnya enggak usah ya. Jadi Q1 saja sampai Q11. Ya, sama dengan tipe measures-nya, tipe datanya adalah scale. Ya, kalau sudah, Bapak Ibu silakan input datanya. Ini datanya. Di 4. Nah, Bapak Ibu sesuaikan ya. Oke, yang sudah Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ya Bapak Ibu punya rencana mau ambil penelitian kuantitatif, ya pasti akan ada uji validitas dan reliabilitas data. Ya, jadi 4, 6, 5, dan seterusnya ini adalah nilai yang diberikan kepada responden dari hasil angket yang kita sebar. Ya, jadi di input seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi mengapa saya katakan bahwa kuantitatif itu syarat akan data? Ya, kalau Bapak Ibu salah input satu angka saja itu akan berpengaruh terhadap hasilnya. Ya, tapi kelebihannya adalah kalau uji kuantitatif kita tidak bisa, kita tidak perlu terlalu ini ya berargumen, tapi cukup kita buktikan dengan datanya. Itu kelebihannya. Tapi kalau kualitatif ya kita harus kuat akan argumennya. Dan setiap orang itu pasti akan berbeda ya, point of view-nya atau sudut pandangnya. Ya, Bapak Ibu sudah sampai di Q11 inputannya? Lagi, Bu. Belum, Ibu. Ya, oke. Ya.
Ya, ada yang sudah selesai, Pak, Ibu? Sudah. Oke, share yang ini. Gimana yang lain, Pak? Bisa kita Belum, lanjut? belum Ibu. Ya, sampai di mana, Pak? Baru di Q9 saya Ibu. Kita tunggu lagi ya, supaya kita sama-sama. Ya, jadi ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu ya. Tapi biasanya kalau angket itu angka maksimalnya itu 5 bukan 6. Tapi ini contoh saja. Ya, kalau skala Likert itu setahu saya maksimal 5 jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tergantung kriterianya. Satu itu apa, dua itu apa. Jadi per item pertanyaan yang Bapak Ibu input ini maksudnya ya. Supaya Bapak Ibu bingung ini dari mana? 4, 4, 3. Ya, tergantung berapa eh, yang dijawab oleh responden kita. Jadi ada 12 responden Bapak Ibu ya. Yang ke bawah itu jumlah respondennya. Dua. Ya, 12. Oke, sudah Pak? Sudah Ibu. Ya, oke. Saya share ulang dulu ya. Nah, ya kita kalau sudah, nah, tadi kita lihat bahwa ada nilai totalnya. Ya, tapi saya tidak menginstruksikan Bapak Ibu hitung satu-satu ya. Jadi kita bisa membuat ya di variable view kita tambahkan lagi total ya. Ini sebenarnya desimal tidak masalah ya. Scale. Oke, tambahkan satu variabel lagi untuk nilai total. Oke. Nah, total ini nanti yang akan kita gunakan ya untuk menginterpretasikan apakah setiap butir pertanyaan pernyataan kita itu ya Q1 sampai Q11 itu valid atau tidak ya. Nah, jadi semua jawaban dari 12 responden khusus untuk pertanyaan nomor satu atau semua jawaban dari eh, 12 responden khusus untuk pernyataan nomor 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitung totalnya di SPSS? Kita bisa transform, klik menu transform, terus compute variable di atas, maka akan muncul kotak dialog. Ini ya. Nah, kita bisa tulis di target variabel itu adalah key total.
Numeric expressions-nya, Bapak Ibu klik case ini, butir 1, pindahkan ke sebelah, tambah ya. Jadi Bapak Ibu pakai ekspresi tambah, ini lagi klik lagi tambah, seperti itu sampai pada butir Q11. Oke. Kalau sudah silahkan di oke. Nah, maka akan muncul kolom baru di total ya. Di ini, berarti ini kita hapus saja. Lihat. Oke, di total. Nah, jadi kita tidak usah menghitung lagi satu-satu ya. Makanya tadi saya tidak anjurkan untuk menginput manual ki totalnya. Karena di SPSS juga ada kalkulatornya ya. Ki total. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dapat nilai seperti yang saya dapatkan, berarti sudah betul ya. 44, 44, 66, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu dapat? Dapat Bapak Ibu ki totalnya? Ya, Bu. Dapat. Oke, nah Dapat, Bu. sama ya. Berarti kita mau dulu lihat uji validitas. Analyze, terus correlate di bivariate ya. Jadi bivariate masukkan semuanya sampai ki total di variables. Jadi Bapak Ibu shift ya dari awal, shift sampai ke bawah, pindahkan ke sebelah. Oke. Nah, maka akan muncul out seperti ini. Dapat Bapak Ibu output seperti ini? Dapat. Ya, Dapat oke. Bu. Nah, cara untuk menginterpretasikan apakah setiap butir kita itu valid atau tidak. Jadi kalau uji validitas, dia mengukur kevalidan dari setiap butir pernyataannya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ki totalnya ya. Kalau nilai persen correlation-nya atau R hitungnya ya, berarti kita sebut ini sebagai R hitung. Nah, jadi di ki total di sini baris persen correlation-nya yang 0,920, 0,951, 0,920 dan seterusnya itu lebih besar daripada R tabel, maka butir pertanyaan nomor 1 itu valid, butir pernyataan nomor 2 juga valid berdasarkan nilai persen correlation-nya atau R hitungnya. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, apa itu R tabel? Nah, R tabel ini yang begini, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita lihat dulu, ada berapa N atau jumlah responden yang kita sebarkan angket. Ya, tadi ada 12. Nah, berarti kita lihat di N12. Untuk melihat ya kita tinjau lagi apakah kita pakai taraf signifikansi 5% atau 1%, ya pasti 5% ya. Nah, berarti nilai N atau nilai 12, nilai R tabelnya itu adalah 0,576. Ya, kita bandingkan nilai-nilai yang kita bandingkan dengan nilai percent correlation yang kita dapatkan pada setiap butir
pernyataan di SPSS. Nah, ingat Bapak Ibu 0,576 ya. Nah, kita lihat apakah di kit total ini nilai persen correlation-nya untuk butir pertama 0,920 apakah lebih besar dari 0,576? Lebih besar, besar. Bu. Lebih Iya. besar. Nah, kalau lebih besar berarti oke, butir satu diterima atau valid. Nah, butir dua lagi 0,951, oke lebih besar. Butir tiga lagi 0,920. Begitu seterusnya sehingga kita peroleh bahwa keseluruhan butir atau instrumen eh, kita itu sudah kasih ketidakvalidan itu, ya solusinya ada dua. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa hilangkan saja butirnya. Jadi kalau butirnya misalnya butir 1 sampai 11 ternyata diperoleh oh butir ke-8 lebih kecil dari 0,576. Ini tidak valid ini butir 8. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya kalau misalnya kita menganggap bahwa butir 8 ini tidak berpengaruh atau tidak berpengaruh signifikan terhadap pengukuran indikator penelitian kita ya. Artinya kalau saya hilangkan ini butir 8, saya tetap bisa mengukur indikator yang mau saya ukur. Dan tidak apa-apa, hilangkan saja. Jadi hanya 10 butir di angket kita atau instrumen kita. Tetapi kalau kita menganggap bahwa instrumen butir ke-8 ini adalah salah satu indikator yang harus kita ukur atau tidak boleh tidak ada, ya berarti harus diulang lagi disebar kuesionernya sampai didapatkan bahwa keseluruhan butir dalam kuesioner kita itu valid. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu jangan sampai Bapak Ibu nanti uji validitas ya kalau semuanya valid ya aman-aman saja ya Alhamdulillah. Tapi kalau ada 2 atau 3 butir yang tidak valid ya itu Bapak Ibu harus pertimbangkan lagi. Apakah saya hapus saja ataukah saya uji ulang. Nah, biasanya Bapak Ibu minta pertimbangannya pembimbingnya atau yang Bapak Ibu anggap ahli ya atau validatornya. Nah, boleh. Nah, tapi kalau 1 butir saja, ya hilangkan saja daripada itu yang menghambat, ya. Nah, tetapi makanya di dalam suatu penelitian tidak boleh satu indikator diukur dengan 1 butir pertanyaan atau pernyataan. Makanya dalam satu indikator itu biasanya lebih dari 1 butir. Ya, jangan sampai nanti setelah kita uji ternyata satu indikator yang sudah diwakili 1 butir itu justru tidak valid. Makanya ada biasanya minimal 2 butir dalam satu pengukuran indikator penelitian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait uji validitas ini? Nah, jadi Bapak Ibu kalau pertanyaannya di mana didapat itu Airtable, banyak sekali di Google Bapak Ibu. Silakan ketik nilai Airtable. Nah, itu disajikan Bapak Ibu tinggal langsung cari ya berapa nilai Airtable untuk taraf signifikansi 5% pada N atau responden sesuai dengan jumlah responden yang Bapak Ibu gunakan. Kalau dalam menguji instrumen penelitian. Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait uji validitas? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke uji reliabilitas. Silakan kembali ke window input datanya. Nah, kita pilih Analyze di menu Scale. Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Oke, masukkan semuanya ya kecuali kit total ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada kolom model alfa. Nah, biasanya kalau diuji reliabilitas itu kita pakai nilai alfa Cronbach yang nanti akan disandingkan dengan nilai R tabelnya. Ya, jadi lagi-lagi di uji reliabilitas ini kita memerlukan informasi dari R tabel. Ya,
Jadi kita tidak usah ubah ini, tetap alfa, pindahkan ke items. Jadi butir 1 sampai butir 11 kita pindahkan ke kolom items. Kita klik OK. Oke. Untuk reliable sendiri, kita tidak menguji satu-satu ya, satu per butir, butir 1, butir 2 sampai butir 11. Nah, tetapi kita hanya ingin melihat konsistensi keseluruhan instrumen. Makanya kenapa reliable itu dilakukan setelah melakukan uji validitas. Nah, karena data kita tadi sudah valid, ya kita bisa lanjutkan ke uji reliabilitas. Nah, apa yang dilihat di uji reliabilitas di sini adalah kolom rombak alfanya. Bapak Ibu dapat nilainya 0,976? Dapat. Dapat Iya, Ibu. berarti sama ya sama yang saya dapatkan. Nah, kita lihat lagi end of items-nya. Ya, berat, karena tadi 12 berarti 0,576 ya. Nah, 0,576 nilai R tabelnya. Nah, nilai Cronbach alpha di sini yang berfungsi kita bandingkan dengan nilai R tabelnya yang tadi 0,576. Kalau dia lebih besar, berarti data instrumen kita sudah dikatakan reliable. Tapi kalau dia lebih kecil, dia tidak reliable. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi simple kalau reliable. Yang susah itu adalah validitas ya karena kapan data kita satu butir saja tidak valid ya kita pusing. Ini gimana supaya valid lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi bedakan Bapak Ibu ya, bedakan kriteria pengujian untuk uji hipotesis dengan kriteria pengujian untuk uji instrumen, begitu pula untuk kriteria pengujian uji normalitas dan homogenitas. Nah, saya ulang lagi, kalau dia uji hipotesis, ketika dia nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, hipotesisnya diterima. Nah, kalau nilai lebih besar, berarti sebaliknya. Kalau dia uji validitas, ketika nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid atau reliable. Tapi kalau dia nilai R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka dia tidak valid atau tidak reliable. Nah, kalau dia uji normalitas dan homogenitas, kalau dia nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, berarti dia normal. Tapi kalau dia lebih kecil, berarti dia tidak normal atau tidak homogen. Ya, itu yang harus Bapak Ibu ingat ya. Jangan sampai terbalik-balik. Nah, itu bisa menjadi interpretasi yang salah, sangat fatal ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait uji validitas dan reliabilitas? Oke, Bapak Ibu. Silahkan di-save Bapak Ibu ya untuk diulang-ulang atau dipelajari nanti. Nah, minggu depan kita akan UAS. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Di sini lagi hujan deras, jadi mungkin suara saya kurang jelas ya terdengar. Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Gimana Pak Taufik? Sejauh ini sudah paham ya Pak ya? Atau ada yang perlu diklarifikasi sebelumnya? Aman Bu. Ya, Aman Mi, Bu. oh, aman. Oke, Tapi berarti Bu, eh, ya, misalnya ini kan minggu depan mau UAS. ya. Untuk lebih pahami materi yang sudah dikasih, bisa enggak teman-teman minta file PPT-nya? Oh, iya boleh boleh. Saya sharekan saja sekarang ya.
Hmm. Saya share versi PDF-nya saja ya, Pak ya, supaya tidak. Sudah boleh Pak dilihat di kolom chatnya. Oh, loading. Pak Muhammad Amirul Ihsan ada? Mana orangnya ini Pak? Ya, Oh ada ya. hadir Ibu. Oke, sudah ada Pak muncul di kolom chatnya. Sudah Bu, sementara di download. Oke. Oke. Bapak Ibu, saya mau konfirmasi. Kemarin diinfokan Pak Dr. Andi Rifai, kita ujiannya offline atau online ya? Offline Ibu. Bapak Ibu offline ya. Bapak Ibu bisa hadir di pasca. Salah Bu. Pekan depan Ibu ya. Oh, iya. Ya, boleh sebenarnya mau Rabu, mau Kamis, mau Jumat ya silakan diatur Bapak Ibu. Yang jelas minggu depan. Silakan Bapak Ibu Kan berdiskusi dulu maunya bisanya kapan. Ya, kita ujian offline. Tapi tidak memberatkan kan Bapak Ibu untuk jangan sampai hanya mata kuliah ini yang mengharuskan Bapak Ibu ke Makassar atau memang stay di Makassar semua atau bagaimana ini di luar daerah. kalau saya di Sulbar Ibu. Sulbar ya. Iya, Ada yang lebih jauh lagi Pak? Daerah mana di Sulbar Pak? di Majene Ibu, Oh, di Kabupaten Majene. kalau yang lain ada yang lebih jauh lagi daripada Pak Kurniawan? Beliau yang paling jauh Bu. Beliau yang paling jauh. Hmm, oke berarti setuju ya Pak Kurniawan bisa ya Pak ya? Eh, Kira-kira alternatifnya kalau ada online Bu, eh, bisa ya kalau eh, kebetulan. Kalau untuk online-nya saya serahkan ke Pak Dr. Andi Rifai Pak ya. Karena saya tidak tahu, siapa tahu beliau memang mau berjumpa dengan Bapak Ibu semua, karena berhubung final itu pertemuan terakhir. Tapi kalau memang ada kepentingan yang mendesak, tidak bisa, apalagi situasi dan kondisi sekarang cuaca, Pak ya. Ya, Bapak Iya silakan betul. komunikasikan Pak ke Pak Dr. Andi Rifai. Itu pasti beliau punya apa alternatif lain ya. Kalau saya apa arahan beliau ya saya ikut saja sama beliau. Oh iya, saya kalau Ya, begitu saya juga menyesuaikan dengan kondisinya, dilihat seperti apa nanti. Pak. Siapa tahu memang baru pertama kali Pak yang berjumpa secara di real life teman-temannya atau sudah pernah sebelumnya Pak ya? Eh, s- Sudah pernah sebenarnya Bu, ada Oh beberapa sudah kali. ya. Iya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini?
semuanya saya asumsikan mahasiswa di ini sudah paham dengan materi statistik yang saya ajarkan, Bapak Ibu ya. Ya, ilmu yang saya ajarkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata dan sikap perilaku yang selama ini saya dalam mendampingi Bapak Ibu di mata kuliah statistik ini. Terakhir, jazakallahu khairan kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Kasih, Bu. Ya, izin live Bapak Ibu ya. Ayo.